Kembali lagi di Oke Sih, Oke Renggadan Sepak Bola Indonesia hari ini. Timnas Indonesia bakal segera main tanggal 20 dan 25 Maret ini. Pertandingan pertama di Australia, pertandingan kedua di GBK lawan Bahrain. Tapi sampai saat ini PSSI Timnas belum mengumumkan siapa-siapa saja pemain yang bakal bergabung dengan Timnas Indonesia. Menarik untuk ditunggu kawan-kawan, siapa yang bakal dipanggil sama Patrick Kluivert di pertandingan kualifikasi Piala Dunia round ketiga ini. Apakah nama-nama lama masih bakal tetap dipanggil atau ada nama baru yang muncul untuk Timnas Indonesia? Ini persaingan lumayan ketat ya, terutama di pertahanan. Lini pertahanan tuh ketat sekali, banyak sekali pilihannya. Ada 3 tambahan pemain yang bakal segera disumpah untuk mendapatkan paspor dan KTP Indonesia. Palu Pessi, Emil, dan Den James. Ini harus dilakukan sebelum tanggal 10. Karena pendaftaran terakhir itu tanggal 10. Kalau memang PSSI pengen mempercepat ini, harusnya dalam beberapa hari ke depan ketiga pemain tersebut bakal segera disumpah. Kabarnya mereka bakal disumpah di negara mereka, masing-masing tempat mereka bermain. Gak tahu ya di mana, tapi yang pasti bakal disumpah di Eropa mereka. Kita lihat secepat apa pergerakan PSSI untuk 3 tambahan pemain ini. Apakah bisa segera membantu Timnas untuk kualifikasi round ketiga? Karena kayaknya antusias mulai menurun nih. Antusias untuk Timnas Indonesia mulai menurun, terlihat di media sosial semua segala macam. Tidak terlalu menyambut pertandingan di sisa kualifikasi round 3 ini. Tapi besar harapan kita supaya Timnas bisa menang, kita harus tetap memberikan dukungan ya. Ini kalau seandainya Den James, Palu Pessi, dan Emil sudah disumpah, kedalaman skuad kita makin bagus. Palu Pessi posisinya di tengah, walaupun secara usia sudah tidak muda lagi, tapi kayaknya bisa menggantikan posisinya Jairo yang kemarin. Sampai detik ini belum ada kabar mengenai sumpah untuk menjadi WNI-nya. Di kiri terutama nih, ada Verdong, Den James, ada Nathan, ada Arhan, Sain Patinama juga biasa diletakin di situ. Banyak sekali posisi kiri. Justin Hapner juga bisa di situ, Elkan Bagot juga bisa di situ. Banyak sekali nih. Siapa yang bakal dipanggil nantinya? Ini juga apakah akan menutup peluang pemain-pemain lokal atau pemain-pemain yang bermain di Liga 1 dan Liga ASEAN? Atau Patrick Kluivert, dia kan di awal pernah bilang, saya akan memberikan kesempatan untuk pemain-pemain yang punya menit bermain baik di timnya. Kalau kita lihat hampir rata semua dapat menit bermain. Walaupun gak semua ya. Siapa ya yang kurang dapat menit bermain ya? Eliano, gak tahu, aku gak ngikutin Eliano lagi belakangan. Kemarin tuh dia sempat beberapa kesempatan dia jadi pemain, bahkan sempat jadi pemain utama. Yang pasti bakal dipanggil itu Verdong, Tom Hai yang memang reguler bermain di timnya. Martin Pas, siapa lagi? Jai, Hilgers, itu kayaknya bakal dipanggil sudah pasti. Orat Mangun, Sandy Walsh pindah ke Yokohama dan jadi pilihan utama di skuadnya. Sain Patinama juga masih dapat menit bermain. Yang kekurangan menit bermain itu Rafael Strike, siapa lagi ya? Marcelino dapat kesempatan bermain di U21. Dan kabar menggembirakan, Ole Romani sudah mencetak gol pertamanya untuk Oxford walaupun timnya kalah. Tapi ini angin segar buat kita. Bahwasannya lini depan kita tuh lumayan banyak nih pilihannya jadinya. Ada Orat Mangun, ada Ole, ada Rafael, ada Sananta, ada Egy Maulana yang di Liga 1 lagi gacor. Sebenarnya kalau untuk lini depan kayaknya kita secara performa pemain ini lagi bagus semua nih. Harusnya ini bisa jadi senjata buat
apa ya? Ini jadi senjata buat timnas untuk bertanding melawan Australia dan Bahrain. Masalah penyerangan ya, ini kita harusnya nggak perlu khawatir. Yang harus dikhawatirkan adalah posisi bertahan. Kenapa Jai saat ini bermain reguler, tapi dia kesulitan dengan timnya. Hilgers juga pasca cedera dia belum menemukan performa terbaiknya lagi. Verdong jadi pemain inti, tapi ya itu timnya juga sedang berjuang di lini tengah, di papan tengah Liga Belanda. Siapa ya? Rizky Ridho juga mengalami penurunan di beberapa pertandingan. Jadi lumayan agak mengkhawatirkan. Mudah-mudahan kekhawatiran ini tidak terjadi ketika mereka bermain bersama timnas kita ya. Dan harapan sebenarnya ketika nanti main di Australia, pemain-pemain menyerang kita tuh performanya bisa sama seperti ketika mereka main di klub masing-masing kayak begitu. Seru aja kayaknya. Pasti bakal jauh lebih menyerang timnas kita kalau mereka bermain dengan perform yang seperti itu. Siapa lagi nih penjaga gawang? Kalau Emil sudah datang, berarti kita sudah punya 2 penjaga gawang dengan kualitas Eropa. Martin Pas juga kayak begitu. Ditambah nanti tinggal kita lihat apakah Hernando atau Nadeo yang bakal dipanggil untuk ke timnas Indonesia kalau seandainya Emil sudah bergabung ya. Kita sebenarnya butuh gelandang. Kita cuman punya Tom Hai, Ivar, kayak begitu. Siapa lagi ya gelandang kita? Ini kalau ditambah Palu Pesi, kita ada kekuatan baru lagi nih. Tapi kita belum tahu gimana Palu Pesi bergabung dengan timnas seperti apa nanti. Apakah bisa langsung menyatu dengan pemain-pemain lain atau butuh adaptasi lagi. Dan kita juga tidak tahu formasi seperti apa yang bakal dibuat oleh Patrick Kluivert. Jadi kita juga belum tahu pemain-pemain mana yang bakal ditempatkan di posisinya. Kalau di ASEAN ada Arhan, ada Asnawi, ada Sadil Ramdhani, Jordi Amat, ada siapa lagi? Ronaldo Kuateh. Ada beberapa pemain lagi. Arhan lumayan ketika bermain di Bangkok, dia punya dapat menit bermain yang lumayan oke. Bahkan beberapa kali membantu timnya untuk meraih kemenangan. Asnawi juga masih jadi pilihan utama. Sadil di Malaysia juga masih jadi andalan juga untuk timnya. Jordi juga masih menjadi andalan di JDT. Apakah pemain-pemain ini bakal dipanggil oleh Patrick Kluivert? Tapi kemarin ada wawancara dari Sadil. Ketika dia ditanya, apakah sudah dapat panggilan dari timnas Indonesia? Dia menjawab belum ada panggilan sama sekali. Ya kita nggak tahu apakah itu masih ada menunggu sampai nanti batas waktu pemanggilan atau memang Sadil sudah ditutup kesempatannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Di Liga 1 masih ada Egy, Yakob Yance, Ricky Kambuaya, masih ada Lili Pali, siapa lagi ya? Mark Locke yang punya potensi untuk bergabung. Itu siapa ya pemainnya Persebaya siapa lini depan? Malik, masih ada Malik kayak begitu tuh. Apakah mereka bakal dipanggil? Ramadan Sananta masih ada juga. Kita lihat nih. Nggak sabar sebenarnya kita nunggu ini sudah tanggal 4 sekarang, berarti hanya 16 hari lagi. 16 hari lagi untuk pertandingan pertama melawan Australia. Dan nggak tahu ya, PSSI kapan sih katanya bakal ngumumin itu? Pengumuman pemain. Udah ada belum? Belum ada sampai detik ini kan? Kapan pemain yang bakal bergabung timnas diumumkan? Ini udah tanggal 4 berarti kalau 16 hari lagi harusnya 5 atau 6 hari lagi, maksimal seminggu lagi timnas Indonesia harus sudah mengumumkan siapa pemain-pemain yang bakal dipanggil untuk bermain lawan Australia. Tapi yang menarik dari timnas lagi, kan saat ini sedang ada rasanya penurunan nih, ada penurunan euforia. Ada penurunan dukungan dari supporter untuk timnas Indonesia. Terasa tuh
di media sosial semua segala macam terasa. Di tengah penurunan dukungan ini, PSSI melakukan sebuah gebrakan baru lagi dengan menaikkan harga tiket pertandingan Indonesia lawan Bahrain. Nih, harga-harga tiket yang terbaru, yang paling murah itu ada di angka 200.000. Kemudian selanjutnya Garuda North itu ada di 600.000. Di Garuda West dan East itu ada 1.250.000, dan di Premium West dan East itu 1.750.000. Kalau aku sih ya ini terlepas dari PSSI bilang banyak kebutuhan semua segala macam. Kalau buatku ya, prestasi dulu, ada dulu hasilnya. Kan ini lagi apa nih? Lagi transisi dari pelatih sebelumnya ke pelatih yang baru. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Kalau di pertandingan Bahrain nanti timnas Indonesia berhasil menang, atau ketika lawan Australia nanti juga berhasil menang, ya udah di pertandingan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya sisa satu lawan Cina berarti ya. Di pertandingan selanjutnya bolehlah dinaikkan harga tiketnya. Ini dalam tempo waktu beberapa bulan saja, berarti sama ini sudah 2 kali nih timnas Indonesia menaikkan harga tiket pertandingannya. Kalau buat operasional semua segala macam, aku sih fine aja lah, buatku nggak ada masalah. Kalau memang untuk tujuannya untuk support dan segala macam. Tapi kami juga butuh, sebagai penonton, kita juga butuh hasil yang baik dari timnas ini sendiri. Ini di masa transisi ini kita berharap semuanya berjalan baik-baik saja. Harga tiket dinaikkan, semoga worth it dengan cara bermainnya timnas, worth it dengan hasil pertandingan, supaya kita semua yang sudah mengeluarkan uang tidak kecewa karena sudah mengeluarkan uang banyak. Gini nih, ada model kayak begini. Kita udah ngeluarin uang banyak, tapi timnasnya mainnya jelek, kan ada rasa kecewa. Kita udah ngeluarin uang banyak, tapi timnasnya mainnya bagus, bahkan dikasih kemenangan semua segala macam. Itu tuh ngeluarin uang segitu tuh rasanya kayak nggak apa-apa, aku ngeluarin uang segitu untuk ngedukung timnas nih, aku lakuin ini semuanya demi timnas. Ada rasa seperti itu. Makanya ini aku pengen ketika di pertandingan lawan Australia, kita lihat mainnya seperti apa. Kalau memang progresnya bagus sekali, buatku berapapun harga tiket harusnya nggak jadi masalah, selama itu semua bisa terbayarkan di pertandingan timnas itu sendiri. Kayak begitu. Kebijakan baru yang cukup mengagetkan sih. Melihat situasi kita juga lagi sulit, ekonomi semua segala macam. Tiket timnasnya dinaikkan lagi. Walaupun kayaknya PSSI juga tahu nih, halah timnas kita lagi bagus kok. Penonton juga pasti bakal mau lah beli tiket berapa aja. Betul, kita mau beli tiket berapa aja. Tapi itu tadi, fasilitas diperbaiki. Jangan ada lagi orang-orang berdiri tanpa tiket dulu masuk ke dalam stadion. Orang udah beli mahal-mahal, kok bisa kadang ada bangku double, ada orang yang berdiri nutupin pintu keluar di stadion. Itu kan bahaya. Kok bisa harga tiket sudah mahal tapi kecolongan untuk hal-hal seperti itu? Itu juga harus diperbaikin. Jangan kitanya saja dituntut untuk mendukung dengan menaikkan harga tiket, tapi fasilitas semua segala macam tidak di-upgrade. Itu harus di-upgrade juga kayak begitunya. Supaya sejalan, supaya kita ngeluarin uang tidak sia-sia rasanya. Paling itu sih yang harus diperhatikan sama PSSI ketika mulai menaikkan harga tiket. Kau harus membenahi timnasmu dan kau harus menambah fasilitas dan apapun terkait kenyamanan penonton kayak begitu. Solusi lagi, kan tidak boleh bawa botol ke dalam. Apa kek yang gampang, gak harus keluar. Misalnya ada dong booth untuk beli minuman, supaya gak susah kita nyari minuman. 2 kali 4-5 gak minum, haus itu. Terasa juga itu Kayak begitunya tolong diperhatikan lah. Rumput juga, beberapa kali kita tanding rumputnya kayak gitu, pening lah kepalaku. Duit dikeluarkan mahal-mahal, lapangan bola bagus, rumputnya jelek, nauzubillah. Kemarin Bang Valen datang ke sana juga, nggak tahu tuh Bang Valen
ngobrol sama siapa sih Bang Palen, rumputnya kayak gitu, dibilang bagus bagus bagus. Kalau emang nggak bagus, bilang nggak bagus aja kali. Sama kalau ngomongin, selain ngomongin timnas, Liga Indonesia juga apa nih, lumayan ketat perburuan juaranya. Ada Dewa dan Persib. Sekarang jarak poin antara Persib dan Dewa itu hanya selisih 6 poin. 46 dan 51. Dewa United lumayan konsisten nih, ada di posisi kedua di bawah Persib. Persebaya kemarin, nah itu kegagalan Persib menang dari Persebaya juga mengganggu Persib untuk menuju tangga juara dan menjaga asa Persebaya untuk tetap menjadi juara. Sayang tidak diikutin oleh Persija kemarin. Mereka kalau nggak salah kalah lagi ya. Persija kemarin kalah lagi ya, pertandingan terakhir ya. Coba dilihat, aku HP ku di situ lagi. Hari ini lawan PSIS. Iya nggak, di pertandingan sebelumnya Persija. Coba dilihat kemarin Persija kalah sama PSM atau apa ya? Kalah sama PSM kan? Iya, kalah sama PSM. Itu membuat jarak poin Persija dengan Persib semakin jauh. Terlepas dari hukuman yang diberikan kepada Persib terkait Beckham dan lain-lain, mudah-mudahan Persib bisa menjaga performanya, tetap ada di atas supaya bisa menjaga bahkan mengunci juara Liga 1 2025 ini. Atau kalau mereka sedikit aja kepleset, Dewa kayaknya sudah sangat siap untuk mengambil posisi mereka di peringkat atas. Karena aku pribadi, aku kemarin udah bilang dari awal aku sudah bilang aku menjagokan Persib dan Persija, Dewa dan Persija untuk menjadi juara di Liga 1 saat ini. Dan benar, dua-duanya ada di dua-duanya ada di posisi 4 besar. Ditanya kenapa kau bisa ngejagoin itu? Karena aku melihat persiapan dan pemain-pemain yang direkrut oleh kedua tim, terutama Dewa ya. Dewa nih bisa dibilang lumayan bertabur bintang skuadnya. Kekurangan Dewa ini hanya pemain bawah, terutama bek kanan, bek kirinya. Buatku itu sering kecolongan Dewa tuh dari posisi itu. Kalau dilihat ada Alex, ada Taise, itu ada siapa yang dari Madura dulu nih? Jaja, ada Mesidoro, ada banyak sekali, ada Alex, ada Egi, semua segala macam. Mereka sudah mulai nyatu nih secara chemistry semua segala macam, sehingga mulai mulai menakutkan Dewa di putaran sayangnya putaran pertama Dewa tuh masih ada di posisi 9-10 klasemen kayak begitu. Ada beberapa pertandingan yang mereka harusnya bisa menang dengan mudah, tapi malah kecolongan jadi kalah, malah jadi draw kayak begitu tuh. Sementara Persib di tengah mengikuti 2 kompetisi, Persib tuh tetap konsisten menjaga kemenangan di setiap pertandingannya. Kita lihat sisa pertandingan itu Liga 1 berapa lagi ya? 7 apa 8 ya? Sisa pertandingan. Sekarang udah berapa? 20 berapa tuh pertandingannya? Sekarang 25 pertandingan. Harusnya total 30 berapa? 34 ya? Bukan. Lihat aja. Ada berapa pesertanya Liga 1? Liga 1 18 kan? Kalau 18 berarti 34 pertandingan. Saat ini 25, berarti itu ada sekitar 9 pertandingan lagi untuk menuju tangga juara. Dan saat ini Persib masih memimpin. Persib itu kalau mau tetap juara berarti harus menang terus tanpa kalah di 7 pertandingan. Di 7 pertandingan. Tapi kalau misalnya Persib Dewa ada kalah, Persib tetap menang, butuh 6 pertandingan lagi untuk jadi juara. Ini sungguh sangat ketat nih. Begitu juga di klasemen bawah degradasi. Masih sangat ketat untuk siapa tim-tim yang bakal degradasi. Di bawah saat ini ada PSS Sleman, ada Semen Padang, ada Madura United yang sedang berjuang untuk keluar dari zona degradasi. Tapi di atasnya itu ada siapa lagi ya? Persis Solo, PSIS dan Barito. Kemarin Barito baru aja menang dari lawannya.
Kita lihat saja ya sama-sama bagaimana hasil dari Liga 1 musim ini. Apakah Persib bisa back to back menjadi juara atau bakal disalib Dewa, atau juga Persib dan Persija yang masih punya peluang untuk jadi juara. Di papan bawah, apakah Sleman harus turun ke Liga 2 di saat PSIM Jogja naik ke Liga 1? Harusnya ada derby Mataram yang terjadi musim depan. Apakah itu bakal terjadi atau PSS Sleman harus merelakan Liga 1 dan harus bertarung di Liga 2 musim depan? PSIM, Bayangkara dan juga Persijap akan jadi pesaing baru untuk Liga 1 musim depan. Bayangkara apakah bisa kembali menjaga performanya seperti di musim-musim sebelumnya, ada di posisi 5 besar, atau Bayangkara hanya akan menjadi pemanis di Liga 2 musim depan? Kita lihat bagaimana rekrutan dan hasil dari kompetisi Liga 1 musim ini dan bagaimana persiapan tim-tim Liga 2 yang bakal bertanding di Liga 1 di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.